Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita berjumpa lagi. Semoga Allah senantiasa mengekalkan iman dan Islam kita hingga ajal menjemput kita. Dan sholawat beserta salam semoga selalu tersanjung kepada junjungan Rasulullah SAW, ahlul baitnya, sahabat-sahabatnya dan umatnya yang memperjuangkan agar sunnah ada dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah aku Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu, menyayangi kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW adalah makan. Makan ini selain dapat mengenyangkan kita, selain dapat membuat kita kuat, ini akan bernilai ibadah seandainya kita makan dengan cara Rasulullah SAW. Yang perlu kita niatkan, makan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian mencontoh Rasulullah SAW sehingga akan bernilai ibadah. Kebutuhan jasmani terpenuhi, kemudian kebutuhan rohani juga terpenuhi. Apabila hidangan sudah datang kepada kita membaca Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Coba makan saja, minta perlindungan Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu maka lebih baik sebenarnya duduk di bawah. Dengan kaki kiri kita duduki, kemudian kaki kanan ini seperti orang jongkok begitu ya. Kemudian setelah itu dimulai dengan mengambil makanan dengan 3 jari. Tapi kalau makan bakso susah juga ya. Mie ayam ini sedang makan mie ayam. Tapi tidak dilarang makan di atas kursi begitu. Cuma kalau yang sebagusnya itu kayak lesehan seperti itu. Kemudian kita mengambil makanan dari 3 jari. Rasulullah biasanya makan 3 jari, kurma, roti, setelah itu boleh 5 jari. Dengan mengucapkan bismillahi wa ala barakatillah. Kemudian setelah itu dimakan, dalam makan ini diperbanyak remasan. Rupanya Islam ini sudah mengajarkan sedemikian rupa sehingga kita dianjurkan memperbanyak remasan, kemudian memperbanyak kunyahan dan memperbanyak zikir kepada Allah. Sebelumnya kita mencuci tangan dulu. Allahumma barik lana fiha wa barik Allahumma barik lana fiha. Kemudian setelah itu kalau Subhanahu wa taala di sela-sela makan sebagusnya kita memperbanyak berzikir. Kalau ada makanan enak kita lanjutkan, kalau ada makanan yang kurang enak harus perhatikan, kita jangan mencela makanan. Kemudian kalau berbicara tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kalau kita mau minum itu bagusnya di awal minum, di awal makan, sebelum makan di pertengahan. Kalau diusahakan jangan di akhir makanan. Sebelumnya juga dianjurkan, disunahkan untuk mencicipi garam. Di sini ada garam halus sebenarnya, ada garam halus ini. Mencicipi garam halus seperti itu, kemudian itu akan mencegah 70 macam penyakit. Kemudian minum ini tidak boleh yang panas itu tiup, tetapi dikipas-kipas boleh. Kemudian minumnya seteguk demi seteguk kita minum. Kemudian setelah itu kalau ada makanan yang berupa buah-buahan dimakan lebih dahulu dengan membaca Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Kemudian setelah itu kita selesai makan, maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi adab-adab makanan yang harus kita amalkan. Tapi yang sedikit saja itu kalau diamalkan luar biasa, akan bermanfaat untuk jasmani kita dan bermanfaat untuk kerohanian kita.
ilmu kalau subhanahu wa ta'ala, makan saja diatur oleh Islam sedemikian rupa. Sehingga orang-orang barat ada yang mengatakan yang dulunya misionari atau orang-orang tidak senang kepada Islam, mustahil kok dalam agama Islam itu lengkapnya sebegitu rupa. Makan saja diatur sedemikian rupa, minum saja diatur sedemikian rupa. Oh iya, kalau ada minuman, misalnya ada lalat yang masuk kepada minuman atau kepada makanan yang berkuah, lalat itu langsung dimasukkan saja, dicelupkan, diambil terus dibuang. Kenapa begitu? Karena dalam sebuah hadis obat daripada lalat itu sendiri. Itu tidak jorok sih sebenarnya, karena di sayap sebelah kiri ini racun, di sayap sebelah kanan ini adalah obat. Ya sepertinya kalau kita yang belum ngerti kok jorok sih kayaknya gitu, tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka itu akan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ini dengan sebaik-baiknya. Minimal ya, walaupun tidak seluruhnya lengkap, ada beberapa hal yang penting yang harus kita amalkan. Nah, mudah-mudahan kita bertemu lagi suatu saat nanti. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin grogi kadang-kadang membuat video sendiri, mungkin Allah baru permulaan. Mudah-mudahan kelanjutannya pertemuan kita bisa memberi manfaat lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.